Perkenalkan, nama saya Imade Budi Utama Putra. Saya dari kelas 10E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai logaritma dan barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, kita lanjut ke logaritma. 1. Logaritma. Logaritma adalah kebalikan dari perpangkatan atau eksponen yang digunakan untuk mengukur besaran pangkat dari suatu bilangan pokok. Contohnya pada eksponen, seperti 2 dipangkatkan dengan 2 menghasilkan 4. Jika ini eksponen dibawa kepada logaritma menjadi 2 log 4 menghasilkan titik-titik. Pada logaritma, yang kita cari adalah pangkat yang ini. Jadi, untuk menentukan logaritma, kita harus mengetahui berapa pangkat berapa yang menghasilkan angka 4. Di sini kita sudah mengetahui bahwa 2 ini merupakan angka basis. Sedangkan yang kita perlu cari adalah angka eksponen. Jadi, pada logaritma kita akan mencari eksponen atau pangkat yang menghasilkan 4. Jadi 2 dipangkatkan dengan 2 menghasilkan 4. Berarti di sini adalah jawabannya 2. Lanjut, kita akan mengerjakan contoh logaritma dan perpangkatan. Di sini terdapat perpangkatan seperti 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat minus 3. Yang pertama, 2 pangkat 1. Bilangan yang dipangkatkan dengan 1 akan sama dengan apa yang berada di depannya. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Lanjut, 2 pangkat 0. Bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Lanjut, 2 pangkat 8, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 menghasilkan 8. Lanjut, 2 pangkat minus 3 sama dengan 1/8. Mengapa bisa 1/8? Mengapa tidak seperti di bagian atas? Karena di sini terdapat negatif. Jadi, jika ia menjadi positif, kita akan mengubahnya menjadi 1/8. Lanjut, kita akan mengaplikasikan ini kepada logaritma. Jadi, ini bisa ditulis yang bagian sini 2 log 2 sama dengan 1. Lanjut, 2 log 1 sama dengan 0. Lanjut, 2 log 8 sama dengan 3. Lanjut, 2 log 1/8 sama dengan minus 3. Berikutnya kita akan membahas mengenai sifat logaritma. Yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Contoh pengaplikasiannya adalah A ini diganti menjadi 81 log 81 menghasilkan 1. Mengapa bisa demikian? Karena jika kita lihat baik-baik, di sini ada A dan di sini juga ada A. A dan A ini merupakan bilangan yang sama. Jadi seperti dengan contohnya 81 dengan 81 merupakan bilangan yang sama, yaitu 8 dan 1. Lanjut, A log 1 menghasilkan 0. Contoh pengaplikasiannya adalah 81 log 1 sama dengan 0. Mengapa bisa hasilnya 0? Karena 81 bila dipangkatkan dengan 0 akan menghasilkan 1. Lanjut, kita akan melanjutkan ini ke sifat yang nomor 3. Jadi sifat yang nomor 3 adalah A log B C sama dengan A log B ditambah dengan A log C. Contoh dalam soalnya seperti ini. Dua log 64 sama dengan 2 log 16
dikali 2. Bisa diubah lagi menjadi 2 log 16 ditambah dengan ini 2 log 2. Jadi bisa kita hitung 2 log 16 adalah 4 dan 2 log 1, 2 log 2 adalah 1. Maka kita bisa jumlahkan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa 2 log 16 sama dengan 4 dan 2 log 2 sama dengan 1? Sudah dijelaskan pertama bahwa 16 ini merupakan hasil perpangkatan jika ia memiliki eksponen. Seperti 2 pangkatkan berapa yang akan menghasilkan 16. Jadi kita bisa mengetahui 2 pangkat 4 lah yang akan menghasilkan 16. Lanjut pada bagian sini 2 log 2 sama dengan 1. Mengapa demikian? Karena 2 dipangkatkan dengan 1 akan menghasilkan 2. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Lanjut kepada sifat yang keempat. Pada sifat yang keempat berbunyi A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Di sini terdapat contoh soal seperti 3 log 18 dikurang 3 log 2. Jadi hasilnya adalah 3 log 18 per 2. 18 per 2 ini merupakan 18 per 2 ini bisa dibagi. Jadi 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Jadi 3 log 9. Ini akan menghasilkan 2. Mengapa demikian? Karena 3 dipangkatkan dengan 2 akan menghasilkan 9. Jadi kita akan lanjut kepada sifat yang kelima. Lanjut pada sifat logaritma yang kelima. Jadi sifat logaritma yang kelima ini berbunyi A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. N yang ini dipindahkan jadi ke depan. Jadi di sini terdapat contoh soal 2 log 64 sama dengan titik. Jadi kita akan menyelesaikannya terlebih dahulu. 64 ini kita selesaikan terlebih dahulu. Kita ubah jadi seperti ini. Jadi 64 ini merupakan 2 log 2 dipangkatkan dengan 6. Menjadi 6 kita pindahkan menjadi 6 dikali 2 log 2. Menjadi 2 log 2. Jadi karena 2 log 2 hasilnya 1, jadi 6 dikali dengan 1 adalah 6. Jadi pada soal 2 log 64 akan menghasilkan 6 dengan langkah-langkah berikut ini. Lanjut, kita akan masuk ke sifat logaritma yang keenam. Lanjut, kita akan ke sifat yang keenam. Jadi sifat yang keenam berbunyi A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Jika kita ini melakukan percobaan, terdapat soal seperti ini. Jadi 8 log 4. 8 log 4 ini kita ubah terlebih dahulu menjadi seperti ini. Jadi 8 ini jika kita ubah dia akan menjadi 2 pangkat 3 log. Jika 4 kita ubah dia akan berubah menjadi 2 log 2. Jadi kita lanjut ke tahap yang ini. Di sini
diketahui bahwa di sini adalah n per n. N di sini didapat dari bilangan B dan n di sini terdapat dari bilangan A. Jadi, pada bilangan yang bagian bawah, kita bisa mengetahui bahwa 2 per 3. Karena 2 didapat dari 4, 3 didapat dari 8. Jadi 2 per 3 dikali dengan 2 log 2. Jadi 2 log 2 kan hasilnya 1. Jadi 2 per 3 dikalikan dengan 1 adalah 2 per 3. Sekian pada sifat logaritma. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal yang ada pada buku paket kelas 10 buku matematika kurikulum 2021. Jadi saya akan mengerjakan latihan 1.5 nomor 1 A, B, dan C. Nomor 1 A. Di sini terdapat soal 9 log 81. Jadi kita akan mencari berapa 9 log 81 ini. Jadi jika kita mengetahui dari awal bahwa cara mencarinya adalah kita mencari bahwa berapa yang dipangkatkan dengan 9 dipangkatkan dengan berapa yang akan menghasilkan 81. Jadi kita semua tahu bahwa 9 dikali 2 adalah 81, maka 9 pangkat 2 adalah 81. Jadi 9 log 81 adalah 2. Jadi kita akan lanjut ke soal B. Soal B berbunyi 2 log 64 dikurang 2 log 16. Jadi cara penyelesaiannya adalah 2 log 64 dibagi dengan 16. 2 log 64 dibagi dengan 16. Jadi 64 dibagi dengan 16 hasilnya adalah 4. Maka bisa ditulis 2 log 4. Jadi kita tahu bahwa 2 dipangkatkan dengan berapa yang akan menghasilkan 4. Jadi 2 dipangkatkan dengan 2 adalah 4. Jadi hasil dari 2 log 64 dikurang 2 log 16 adalah 2. Kita lanjut kepada soal yang C. Soal yang C berbunyi 4 log 16 pangkat 10. Penyelesaian pertama adalah kita ubah 16 ini terlebih dahulu. Jadi 4 log 16 merupakan 4 dipangkatkan dengan 2. Dipangkatkan lagi dengan 10. Jadi 4 log 4 dipangkat 4 log 4 pangkat 2 dipangkatkan dengan 10. Karena 2 dipangkatkan lagi dengan 10, maka bisa dijadikan sebagai 4 log 4 pangkat 2 kali 10. Jadi 4 log 4 pangkat 20. Jadi ini tinggal kita ubah menjadi 20 dikali 4 log 4. Jadi 4 log 4 hasilnya adalah 1. Jadi 20 dikali 1 sama dengan 20. Jadi pada soal yang ke C yang berbunyi 4 log 16 pangkat 10 hasilnya adalah 20. Lanjut pada soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu 4 log 8 ditambah 27 log 9.
Cara yang pertama yaitu menentukan bilangan pokok dari 4 dan 8 dengan 2 dan 27 dan 9. Jadi bilangan pokok dari 4 dan 8 adalah 2. Mengapa bisa demikian? Karena 2 dipangkatkan dengan 2 menghasilkan 4, sedangkan 2 dipangkat dengan 3 sama dengan 8. Tambah 27 dan 9 ini merupakan bilangan pokoknya adalah 3. Mengapa 3? Karena 3 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 27 dan 3 dipangkatkan dengan 2 adalah 9. Ini merupakan contoh dari sifat yang keenam, yaitu basis A dipangkatkan dengan M, log B dipangkatkan dengan N sama dengan N per M dikali A log B. Penyelesaian pertama adalah ubah 4 ini ke dalam perpangkatan menjadi 2 dipangkatkan dengan 2 log 8 diubah menjadi 2 dipangkatkan dengan 3. Tambah 27 kita ubah menjadi 3 dipangkatkan dengan 3 log 9 kita ubah menjadi 3 dipangkat dengan 2. Setelah ini kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Menjadi 3 yang di bagian sini kita letakkan di bagian atas, per 2 yang di bagian sini kita letakkan di bagian bawah, dikali dengan 2 log 2. Ditambah 2 yang bagian sini kita letakkan di bagian atas, 3 yang bagian sini kita letakkan di bagian bawah, dikali dengan 3 log 3. Seterusnya 3 log 2 3 per 2 dikali 2 log 2 menghasilkan 1. Jadi 3 per 2 dikalikan dengan 1, ditambah 2 per 3 ditambah dengan 2 per 3 dikali dengan 3 log 3. 3 log 3 ini menghasilkan 1. Jadi 2 per 3 dikalikan dengan 1. 3 per 2 dikalikan dengan 1 adalah 3 per 2. Ditambah 2 per 3 dikalikan dengan 1 adalah 2 per 3. Seterusnya kita kali silang. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 3 sama dengan 9. Ditambah 2 dikalikan dengan 2 adalah 4. 9 ditambah 4 per 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 9 tambah 4 sama dengan 13 per 6. Jadi hasil dari 4 log 18, 4 log 8 ditambah 2 log 9 menghasilkan 13 per 6. Lanjut pada soal yang nomor 3. Soal nomor 3 yaitu 8 log 4 ditambah 2 log 1 per 9. 8 dan 4 ini kita tentukan dulu bilangan pokoknya. 8 dan 4 ini merupakan bilangan pokoknya adalah 2. Mengapa demikian? Karena 2 dipangkatkan dengan 3 adalah 8, 2 dipangkatkan dengan 2 adalah 4. Selanjutnya 27 dan 1/9. 27 ini merupakan bilangan bilangan pokoknya adalah 3. Jadi bisa diubah menjadi 3 dipangkatkan dengan 3 menghasilkan 27. Sedangkan 1/9 adalah 1 per bisa diubah menjadi 3 dipangkatkan dengan minus 2. Mengapa dipangkatkan dengan minus 2? Karena di sini terdapat 1/9. Di atasnya ada 1/. Jadi bisa diubah menjadi 3 pangkat minus 2. Lanjut ke penyelesaian. 8 ini kita ubah menjadi 3 2 pangkat 3 log 4 ini bisa ubah menjadi 2 dipangkatkan dengan 2. Ditambah 27 kita bisa ubah menjadi 3 dipangkatkan dengan 3.
log 1/9 kita bisa ubah menjadi 3 dipangkatkan dengan minus 2. Lanjut, dari sini kita ubah ke bentuk yang seperti ini. Yang ini terlebih dahulu. 2 yang ini kita pindahkan ke bagian atas. 2, 3 yang ini kita pindahkan ke bagian bawah. Per 3 dikali dengan 2 log 2. 2 log 2. Ditambah dengan ini kita pindahkan ke atas, minus 2 per 3 dikali dengan 3 log 3. Dua per 3 ini dikali dengan 2 log 2 adalah 2 per 3. Mengapa? Karena 2 log 2 hasilnya adalah 1. Jadi 2 per 3 dikali dengan 1 adalah 2 per 3. Ditambah minus 2 per 3 dikali 3 log 3 sama dengan minus 2 per 3. Mengapa? Karena minus 2 per 3 bisa dikalikan dengan 3 log 3 ini kita bisa ubah menjadi 1. Karena angkanya sama, 3 dan 3 ini bisa kita ubah menjadi hasilnya adalah 1. Jadi minus 2 per 3 dikali dengan 3 log 3 sama dengan minus 2 per 3. Lanjut, 2 per 3 ditambah dengan minus 2 per 3 menghasilkan 0. Kenapa? Karena positif dikali dengan negatif hasilnya adalah negatif. Hasilnya adalah negatif. Menjadi 2 per 3 dikurang dengan 2 per 3 hasilnya adalah 0. Berikutnya saya akan masuk ke bab 2. Bab 2 adalah barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola tertentu. Seperti suku ke N dilambangkan dengan suku ke 1 dilambangkan dengan U1, suku ke N dilambangkan dengan UN. A. Barisan. Barisan adalah bilangan yang disusun dengan aturan tertentu. Contohnya seperti 2, 4, 6, 8, dan 10 memiliki aturan tertentu yaitu kelipatan 2. Kelipatan 2 dan merupakan angka genap. Seperti 2 merupakan angka genap, 4 angka genap, 6 angka genap, dan seterusnya. Lanjut, 1. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda 2 suku berurutan dan selalu tetap atau konsisten. Aritmatika dilambangkan dengan B. Untuk mencari B, rumusnya adalah U2 dikurang U1 atau suku kedua dikurang suku pertama. Contoh pada soal ini, contoh yang tadi seperti 2, 4, 6. Cara mencari B-nya adalah suku kedua 4 dikurang suku pertama yaitu 2. Jadi 2 dikurang 4 adalah 2. Jadi B dari bilangan 2, 4, 6 ini adalah 2. Lanjut, rumus menentukan suku ke N. Rumus menentukan suku ke N dilambangkan dengan UN. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Jadi cara menentukan suku ke N dengan cara A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. UN di sini adalah suku ke N. A di sini merupakan bilangan pertama. N di sini merupakan
bilangan suku. B merupakan beda. Jika kita ke dalam contoh soal 2, 4, 6, 8, tentukan satu suku berikutnya atau U5. Jadi soalnya adalah 2, 4, 6, 8. Tentukan satu suku berikutnya atau U5. Caranya dengan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali dengan beda. Jadi kita tinggal ganti A di sini adalah angka pertama atau awal, diawali dengan angka 2. Berarti kita ganti di sini dengan 2. N di sini merupakan suku kelima. Berarti kita ganti di sini dengan 5. B di sini merupakan selisih atau perbedaan perbedaan lompatan dari suku pertama ke suku kedua. Cara mencarinya yaitu suku kedua dikurangi suku pertama. Suku kedua adalah 4, suku pertama adalah 2. Jadi 4 dikurang 2 adalah 2. Jadi di sini bisa kita tulis 2. 2 ditambah 5 kurang 1 sama dengan 4 dikali 2. 4 dikali 2 adalah 8. Berarti 2 ditambah 8 sama dengan 10. Jadi satu suku berikutnya dari bilangan 2, 4, 6, dan 8 adalah 10. Untuk soal baris dan deret saya ambil dari buku paket matematika halaman 37. Jadi soalnya adalah pada baris pertama terdapat 20 kursi, pada baris kedua terdapat 24 kursi, pada baris ketiga terdapat 28 kursi, pada baris keempat terdapat 32 kursi, pada baris kelima terdapat 36 kursi. Pertanyaannya adalah jumlah kursi pada baris ke-15. Jadi penyelesaiannya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali dengan beda. A di sini merupakan awal, jadi A-nya adalah 20 ditambah N di sini adalah 15. 15 dikurangi 1 sama dengan 14. 14. B adalah beda. Jadi beda dari suku pertama dengan suku kedua bisa ditentukan dengan suku kedua dikurangi suku pertama. Suku kedua adalah 24, suku pertama adalah 20. Jadi 24 dikurang 20 adalah 4. Jadi 20 ditambah 14 dikali 4 sama dengan 20 ditambah 56. 20 ditambah 56 adalah 76. Jadi pada baris ke-15 terdapat 72 buah kursi.